Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload video. Falling for CEO, bab 49 menantu yang baik. Baru saja Gavin Gu duduk di kantornya, Robert Sia mengetuk pintu dan masuk. Ia melihat suasana hati Tuan Besar Gu cukup baik, sedangkan Gavin Gu tampak muram. Ia berkata, CEO Gu, di bawah, Satpam sedang menghadang Nona Pei, ia bilang ia ingin menemui Anda. Tanpa menunggu Gavin Gu menjawab, Tuan Besar Gu segera menutup korannya dan dengan penuh semangat berkata, tunggu apa lagi, suruh ia naik. Hah? Robert Sia tertegun sejenak, lalu segera mengangguk, baik. Saat ia hendak pergi, ia mendengar Gavin Gu berkata dengan dingin, suruh ia pergi. Robert Sia kembali tertegun melihat perbedaan pendapat sepasang ayah dan anak itu. Tuan Besar Gu bangkit berdiri dan berjalan menghampirinya, menggulung koran di tangannya dan memukul Gavin Gu sambil mengomel, kau masih marah karena bertengkar dengan istrimu. Apakah ini tindakan seorang pria sejati? Gavin Gu dengan spontan mengangkat tangannya untuk menangkis pukulan itu, Mia Pei lah yang datang. Tuan Besar Gu menghentikan pukulannya dan dengan heran berkata, Mia Pei. Untuk apa ia datang kemari? Apakah ia menyesal tak jadi menikah denganmu? Gavin Gu bangkit berdiri, ayah, aku ada janji dengan orang, aku pergi dulu. Ia meraih dokumen di atas meja dan keluar dari kantor. Tuan Besar Gu bergegas bertanya, hei, kapan kau akan mengajak istrimu makan malam bersama di rumah? Gavin Gu hanya mengibaskan tangan tanpa mengatakan apapun. Tuan Besar Gu menoleh dan baru menyadari bahwa Robert Sia masih berdiri di mulut pintu menatapnya. Ia berdeham lalu mengibaskan tangan dan berkata dengan serius, Sekretaris Sia, ke depannya, selain istri CEO Gu, jangan izinkan wanita lain manapun menemui CEO Gu. Robert Sia bergegas mengangguk, baik. Baru saja memasuki lift, Gavin Gu menerima telepon dari pengurus apartemen. Ia berkata ada sebuah koper di depan pintu apartemennya. Begitu mendengarnya Gavin Gu langsung tahu apa yang sedang terjadi. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, baiklah, sepulang kerja aku akan mengurusnya. Meskipun nanti sore Carson Lu masih harus ke kantor, ia tetap bersikeras mengantar Lucia Tong sebelum berangkat. Setelah berpikir sejenak, Lucia Tong memutuskan untuk mengunjungi studio Olivia Jian. Olivia Jian yang sedang membuat pola merasa sangat terkejut saat mendengar Lucia Tong berkata ia akan menceraikan Gavin Gu. Ia bertanya, kau yakin kau tak ingin mempertimbangkan matang-matang dulu? Harus berceraikah? Apalagi yang perlu dipertimbangkan? Lucia Tong duduk di sofa sambil melipat tangan, ia menyembunyikan identitasnya dan menikahiku hanya demi membalas dendam. Bagaimanapun, cepat atau lambat, kami akan bercerai. Olivia Jian meletakkan guntingnya dan bertanya, jadi kenapa ia tak setuju untuk bercerai? Lucia Tong menjadi semakin geram saat teringat perkataan Gavin Gu, ia merasa aku yang lebih dulu memprovokasinya, hendak mempermalukannya dengan cara menceraikannya. Maka ia balas memprovokasiku. Ia adalah seorang pebisnis, ia tak mungkin mau kalah. Oh, kalian tidak menandatangani perjanjian pranikah, kan? Tidak. Jika saja aku tahu lebih awal, aku akan menandatanganinya. Berarti, jika kalian bercerai, kau bisa mendapatkan setengah dari hartanya. Oh my god, Zenny Corp. Kau akan langsung kaya, kata Olivia Jian dengan serius. Lucia Tong tercekat dan berkata dengan geram, Olivia Jian, jangan berpikiran aneh-aneh. Olivia Jian terkikik, aku hanya tiba-tiba terpikirkan tentang hal itu. Lucia Tong hanya mendelik menatapnya tanpa mengatakan apapun. Olivia Jian lanjut membuat pola. Tak lama kemudian, ia mendesah, tapi mengenai harta, yang seharusnya paling kau perjuangkan adalah saham Pace Corp. Bagaimanapun, di dalamnya ada hasil kerja keras ibumu. Jika aku jadi kau, aku takkan membiarkan sepasang ibu dan anak yang licik itu mendapatkannya. Lucia Tong tersenyum, ia tahu Olivia Jian mengatakan hal ini demi kebaikannya,
Tapi ia bahkan tak memperebutkan harta Tommy Pei, mana mungkin ia akan memperebutkan harta Gavin Gu. Jika ia melakukannya, ia akan jadi mirip siapa. Setelah menghabiskan sepanjang hari di studio Olivia Jian, malamnya mereka pulang bersama, dan mendapati Carson Lu berada di bawah apartemen. Lucia Tong terkejut, kenapa CEO Lu datang kemari? Aku sedang menunggumu, katanya sambil berjalan menghampiri mereka. Olivia Jian mendorong Lucia Tong ke depan dan sambil tersenyum berkata, kalian mengobrol dulu, aku naik duluan. Olivia Jian segera kabur. Apakah besok malam kau ada waktu luang? Tanya Carson Lu tanpa basa-basi. Lucia Tong tertegun dan mengerutkan kening. Carson Lu kembali berkata, jika tak ada, ayo besok kita makan malam bersama. Lucia Tong berdeham, ia ingin bertanya kenapa ia tiba-tiba mengajaknya makan malam bersama. Tapi saat mendongak, ia melihat Gavin Gu sedang berjalan keluar dari gedung apartemen. Ia baru selesai mengurus koper itu, dan saat berjalan keluar, ia mendengar Carson Lu mengajak Lucia Tong makan malam bersama. Melihat kedatangan Gavin Gu, dengan panik Lucia Tong bergegas mengangguk, baiklah, besok jam berapa? Carson Lu juga melihat Gavin Gu. Dengan spontan ia berjalan ke sisi Lucia Tong, menjadi sekat pemisah antara Gavin Gu dan Lucia Tong. Ia berkata, besok akan kujemput. Ayo, kuantar kau naik. Saat teringat kejadian di lift Zenny Corp saat itu, melihat Gavin Gu membuatnya merasa ketakutan. Lucia Tong segera mengangguk dan berjalan memasuki apartemen. Setelah mereka berdua masuk ke dalam lift dan pintu lift akan tertutup, tiba-tiba sebuah tangan terjulur dan menghalangi pintu itu menutup. Gavin Gu ikut masuk. Dengan spontan Lucia Tong bersandar ke sudut lift. Carson Lu melindungi di depannya. Ia menatap Gavin Gu dan berkata, untuk apa kau ikut masuk? Untuk apa? Gavin Gu menatap Carson Lu dengan ekspresi mencemooh dan berkata dengan dingin, untuk pulang ke apartemenku sendiri. Carson Lu mengerutkan kening. Ia baru ingat Gavin Gu juga memiliki unit apartemen di gedung ini. Lucia Tong hanya menunduk. Begitu pintu lift terbuka, ia bergegas keluar dan berkata, CEO Lu tak perlu mengantar lagi, sampai jumpa besok. Ia hanya takut, bagaimana jika saat ia membuka pintu, Gavin Gu memaksa masuk. Sebaiknya ia segera berpamitan pada Carson Lu. Gavin Gu menatap sosoknya dari belakang. Sambil menahan amarah. Ia melangkah keluar dari lift dan berkata, kau tak perlu keluar, ia telah memerintahkanmu untuk tak perlu mengikutinya. Sambil berkata, ia memencet tombol lantai 1, dan pintu lift perlahan menutup. Gavin Gu berdiri di depan unit apartemen Lucia Tong selama beberapa saat, baru kemudian berbalik memasuki unit apartemennya sendiri. Sebuah kotak berisi baju-baju Lucia Tong tergeletak di lorong. Gavin Gu membawa kotak itu ke kamar, lalu mengeluarkan baju-baju di dalamnya, melipatnya dan menggantungnya. Tak disangka, Carson Lu mengajaknya berkencan secepat ini. Ia tak bisa terus bersikap seperti ini, ia telah bersikap terlalu pasif. Tapi jika ia terlalu agresif mendekatinya, Lucia Tong akan semakin membencinya, ini membuatnya terjebak dalam dilema. Begitu Lucia Tong memasuki kamar, Olivia Jian segera menghampirinya dan berkata, Lucia, Gavin Gu-mu sudah pulang. Tadi aku keluar membuang sampah dan kebetulan bertemu dengannya. Lucia Tong mengerutkan kening, apa maksudnya Gavin Gu-nya? Maaf, kami sudah tak memiliki hubungan apapun. Apa maksudnya tak memiliki hubungan apapun? Kalian adalah suami istri yang sah secara hukum. Dengan geram Lucia Tong melemparinya dengan bantal, Olivia Jian, kau ingin membuatku marah. Tidak, ia menangkap bantal itu dan duduk di ranjang dan bertanya, aku hanya mengatakan yang sebenarnya, oh ya, tadi untuk apa Carson Lu menemuimu? Ia mengajakku makan malam bersama besok, dan aku telah menyetujuinya. Olivia Jian menyikutnya, wah, pria itu boleh juga. Tadi kukira ia tak tahu apa yang harus dilakukannya, aku sempat khawatir. Lucia Tong mendesah. Kenapa kau mendesah? Dengan ekspresi tak berdaya Lucia Tong menjawab, sebenarnya aku tak terlalu ingin pergi dengannya. Lalu kenapa kau menyetujuinya? Karena, Lucia Tong tak bisa berkata-kata. Tadi karena melihat kedatangan Gavin Gu, dengan spontan ia menyetujuinya.
Olivia Jian merangkul pundaknya dan berkata, hanya makan malam, bukannya hendak melamarmu. Jangan terlalu takut menjalin hubungan dengan pria lain gara-gara masalah Gavin Gu, oke? Setidaknya, CEO Lu adalah orang yang sangat baik. Lucia Tong tertegun, benar juga, ini hanya makan malam. Keesokan harinya, pagi-pagi Olivia Jian telah berangkat ke studio. Lucia Tong berencana pergi belanja, tapi ia takut akan bertemu Gavin Gu. Ia mengamati lorong di luar dari lubang pengamat di pintu. Tiba-tiba ia teringat, Gavin Gu juga harus bekerja. Ia tak mungkin mencampakkan perusahaannya hanya demi mengawasinya sepanjang hari, bukan? Ia mengecek jam, sudah pukul 9.30, sudah jam kerja. Memikirkan hal ini, Lucia Tong membuka pintu dan keluar tanpa rasa khawatir. Tak disangka, baru saja ia melangkahkan kaki keluar, Gavin Gu juga keluar dari unit apartemennya. Tak ada rapat pagi ini, maka Gavin Gu sengaja menunggunya. Sudah sangat lama ia mengintip dari lubang kecil di pintunya. Ia sangat tinggi maka ia harus membungkuk, pinggangnya serasa mau patah. Lucia Tong terkejut, ia bergegas memencet tombol lift, tapi tak ada lift yang sedang berada di lantainya. Gavin Gu yang mengenakan jas berjalan menghampirinya, Lucia Tong merasa panik. Ia berbalik dan berlari menuju pintu tangga darurat dan berlari turun, tanpa mempedulikan apakah Gavin Gu mengejarnya atau tidak. Meskipun tak terlalu tinggi, cukup melelahkan berlari turun 8 lantai. Untunglah Gavin Gu tak mengejarnya, sambil menghela nafas lega, ia keluar dari pintu tangga darurat. Tak lama kemudian barulah ia menyadari, Gavin Gu telah berdiri di pintu apartemen. Tadi sebenarnya Gavin Gu hendak mengejarnya, tapi baru saja Lucia Tong memasuki pintu tangga darurat, liftnya telah tiba. Ia naik lift, tentu saja ia tiba di bawah lebih cepat daripada Lucia Tong. Setelah berlari, dahi Lucia Tong dipenuhi keringat dan nafasnya terengah-engah. Entah kenapa, Gavin Gu tak dapat menahan diri untuk tersenyum. Tanpa mengatakan apapun, Lucia Tong mempercepat langkahnya, berencana mendorong Gavin Gu dan merangsek keluar. Gavin Gu menghadangnya, jangan pergi malam ini. Dengan geram Lucia Tong menjawab. Meskipun kau tak mau bercerai, aku bisa melakukan apapun yang ku mau, jika kau merasa aku pergi dengan pria lain adalah tindakan yang tak bisa kau terima, ceraikan saja aku. Gavin Gu mengerutkan kening, ia terus membicarakan perceraian. Ia berdiri tak bergeming. Lucia Tong mendorongnya dengan jengkel dan berkata, biarkan aku pergi. Hanya jika kau berjanji takkan pergi makan malam ini. Kenapa? Gavin Gu terdiam sejenak, lalu berkata, 3 bulan, selama kau berjanji kau takkan pergi makan malam dengannya, 3 bulan lagi, jika kau masih ingin bercerai, aku akan menyetujuinya. Bab 50 bertemu orang tua. Saat mengatakannya, tanpa sadar Gavin Gu mengepalkan tinjunya. Jika bukan karena Carson Lu terus mendekati Lucia Tong, ia takkan mungkin berkata seperti ini. Tak disangka, setelah terdiam beberapa saat, Lucia Tong tertawa. Ia mendongak menatap pria di hadapannya itu dan berkata, kau kira aku anak kecil? Mengulur-ulur waktu untuk memperdayaku. Bukankah kau hanya merasa tak rela, setelah membatalkan pertunangan, aku kembali mengajukan perceraian? Kuberitahu kau, Gavin Gu, sejak saat ini, jangan lagi berusaha mempengaruhi keputusanku. Meskipun kau tak ingin bercerai, aku tetap bisa pergi berkencan. Setelah berkata, Lucia Tong mendorongnya dengan keras dan melangkah pergi. Lucia Tong. Saat Gavin Gu berbalik, ia telah pergi cukup jauh. Ia mengatupkan bibirnya rapat-rapat, bukankah ia selalu ingin bercerai? Kini ia telah menyetujuinya dengan sebuah syarat, tapi ia tetap ingin pergi berkencan dengan Carson Lu. Ia bukan tuan besar Gu, ia takkan membiarkannya begitu saja. Awalnya Lucia Tong berencana membeli bahan makanan lalu pulang ke apartemen dan memasak. Tapi ia takut Gavin Gu masih menunggunya di sana. Maka akhirnya ia memutuskan tak jadi belanja bahan makanan. Ia makan siang di luar. Gavin Gu benar-benar mengerikan. Menghabiskan sepanjang siang sendirian sungguh membosankan. Lucia Tong menonton film di bioskop, lalu membeli dessert. Akhirnya, 2 jam berlalu. Saat Emily Su meneleponnya,
Lucia Tong sedang membeli jagung rebus di pinggir jalan. Emily Su tak mempermasalahkan ia absen. Apalagi saat mendengar ia sedang membeli makanan, ia yakin ia hanya sedang libur biasa. Kau tak tahu, para penggosip di kantor menyebarkan rumor, setelah dicampakkan oleh CEO Pei, kau terus bersembunyi di rumah dan menangis. Aku bilang tak mungkin begitu. Lucia Tong hanya menggeleng, sepertinya walaupun tak berada di kantor, aku tetap berkontribusi. Hah, Emily Su tak mengerti. Lucia Tong tersenyum dan berkata, aku membuat mereka memiliki topik untuk bergosip. Setidaknya aku membuat mereka tak merasa bosan, kan? Di ujung telepon, Emily Su tertawa, kau bahkan masih bisa bercanda, kau pasti baik-baik saja. Baiklah, aku takkan mengganggu hari liburmu, sampai jumpa. Setelah menutup telepon, suasana hati Lucia Tong membaik. Sebenarnya, ia bisa gila jika tak melakukan apapun di hari liburnya. Baru 1 hari, ia sudah merasa sangat bosan. Jauh lebih baik pergi bekerja dan bertemu teman-teman. Lucia Tong berencana kembali masuk ke kantor besok. Setelah pulang dan berberes sejenak, Carson Lu telah menelepon dan memberitahunya ia sudah di bawah. Lucia Tong mengendap-endap keluar, saat melihat pintu apartemen Gavin Gu tetap tertutup, ia menghembuskan nafas lega. Setibanya di restoran, saat mendengar nomor ruangannya, Lucia Tong tertegun. Sepertinya ini ruangan yang sangat besar. Setibanya di depan ruangan, terdengar suara-suara di dalam. Lucia Tong menghentikan langkahnya, apakah ada orang lain? Carson Lu mengangguk, hari ini ulang tahun ayahku, kami mengundang keluarga besar untuk makan bersama. Hah? Lucia Tong terkejut, kalau begitu. Kurang pantas jika aku ikut. Carson Lu terkikik, tak pantas bagaimana, orang tuaku telah mengenalmu dan sangat menyukaimu. Sudah lama mereka ingin bertemu denganmu. Lucia Tong tertegun. Awalnya ia hendak mengatakan bahwa Korizao telah menemuinya, tapi sepertinya Carson Lu tak mengetahuinya. Ia bersikeras untuk tak ikut masuk, bagaimanapun, ini adalah acara keluarga besar, dan ia adalah orang luar. CEO Lu, aku sebaiknya tidak ikut, ia tersenyum minta maaf padanya. Saat Lucia Tong akan pergi, tiba-tiba Bella Lu keluar dari ruangan itu. Melihat mereka berdua, ia tertegun sejenak, lalu tersenyum dan meraih lengan Lucia Tong. Kak Lucia, kenapa baru datang, semua sudah menunggumu. Sebelum Lucia Tong sempat menjawab, Bella Lu telah menariknya masuk. Semua orang di dalam segera menatap ke arah pintu. Lucia Tong langsung menemukan sosok Korizao. Pria penuh wibawa yang duduk di sebelahnya pastilah Sonny Lu, kepala keluarga Lu. Ekspresi Korizao tampak canggung saat menatap Lucia Tong, tapi dengan cepat ia tersenyum dan bangkit berdiri menyambutnya. Rupanya Nona Tong, silahkan masuk. Ayo masuk. Bella Lu menarik Lucia Tong masuk dengan penuh semangat. Sebenarnya Lucia Tong berencana pergi. Tapi karena kedua tetua keluarga Lu itu telah melihatnya, dan Korizao telah menyambutnya, jika ia memutuskan pergi di saat seperti ini, hal ini akan sangat memalukan bagi Carson Lu. Carson Lu ikut masuk dan dengan gengleman menarik sebuah kursi untuk Lucia Tong, duduklah. Lucia Tong merasa serba salah. Sonny Lu menatapnya dan tersenyum, memang benar, setelah berusia 18 tahun, penampilan wanita berubah drastis, aku hampir tak mengenalimu, Lucia. Lucia Tong tersenyum canggung, halo, CEO Lu. Sonny Lu mengerutkan kening, saat kecil kau memanggilku paman Lu, tak perlu mengubahnya dan memanggilku CEO Lu. Dan kau adalah pasangan Carson Lu, bukan karyawan Wan Sheng Group, tak seharusnya kau memanggilku CEO Lu. Saat kecil, Lucia Tong tak ingin mengingatnya. Bella Lu duduk dan berkata, ayah, jangan membuat Kak Lucia merasa canggung, ia memang suka memanggil dengan panggilan formal. Ia juga memanggil kakak CEO Lu. Sonny Lu agak terkejut, tapi kemudian kembali tersenyum dan berkata, itu kalau di kantor. Aku yakin Lucia Tong bisa membedakan panggilan untuk urusan pekerjaan dan urusan pribadi. Lucia Tong merasa sangat canggung dan tak bisa berkata-kata. Pesanlah makanan dulu, kata Carson Lu sambil menyerahkan buku menu pada Sonny Lu. Sonny Lu menyerahkannya pada Lucia Tong, jarang-jarang Lucia makan bersama kita, biar ia saja yang memilih.
Dengan kesal Bella Lu berkata, tamunya belum tiba, kenapa kalian sudah terburu-buru hendak memesan? Baru saja ia selesai berkata, tampak seseorang berlari kecil memasuki ruangan itu. Melihatnya, Bella Lu bergegas menariknya dan berkata, lama sekali di toilet, jika kau lebih lama lagi, bisa-bisa kami sudah selesai makan. Mia Pei menatap Lucia Tong dengan tenang, lalu tersenyum dan berkata, Paman Lu, kalian makan dulu juga tak apa, kenapa masih juga memperlakukanku sebagai orang luar? Sonny Lu tersenyum, Mia terlalu sungkan, duduklah. Duduklah di sini. Bella Lu memaksa Mia Pei duduk di sebelah Carson Lu. Mia Pei menoleh menatap Carson Lu dan menyapa dengan malu-malu, Kak Carson. Carson Lu hanya menjawab dengan anggukan. Lucia Tong menatap buku menu di hadapannya dengan tatapan berkunang-kunang. Jika sejak awal ia telah mengetahui hal ini, ia tak mungkin bersikeras membantah permintaan Gavin Gu. Saat ini suasananya sangat canggung. Carson Lu mengulurkan tangan dan membantunya membalik buku menu, pilihlah yang kau mau, tak perlu sungkan. Betul, tak perlu sungkan, timpal Bella Lu. Lucia Tong merasa gambar di buku menu itu serasa melayang-layang. Selama beberapa saat ia berusaha menenangkan diri, tapi akhirnya ia tak tahan lagi. Ia harus pergi, ia tak ingin makan di meja yang sama dengan Mia Pei. Ia merasa muak. Tiba-tiba Lucia Tong bangkit berdiri, semua terkejut, ia segera berkata, maaf, lalu berbalik hendak pergi. Kak, apa yang kau lakukan? Mia Pei berdiri menghadangnya. Lalu menatap ayah dan ibu Lu dan berkata, hari ini semua berkumpul untuk merayakan ulang tahun Tuan Besar Lu, tidakkah tindakanmu ini sangat kurang sopan? Kata Mia Pei sambil mencengkeram tangan Lucia Tong. Lucia Tong merasa muak dan hendak mengenyahkannya, tapi cengkeraman Mia Pei sangat kuat. Lucia Tong menunduk, jangan sentuh aku dengan tanganmu yang hina. Lucia Tong kembali mendorongnya, Mia Pei tersungkur ke belakang. Bella Lu segera berdiri untuk menahannya dan bertanya, apakah kau baik-baik saja? Lalu ia menatap Lucia Tong dengan geram, bagaimana bisa kau berbuat seperti ini? Dengan ekspresi memelas, Mia Pei menghentikan Bella Lu dan menggeleng, kakakku tak sengaja. Bukankah ia sengaja menyebutmu hina? Bella Lu kembali menatap Lucia Tong dengan dingin dan berkata, beraninya kau menyebut Mia hina. Kau jelas-jelas sudah menikah dengan orang lain, tapi masih saja berpura-pura menjadi gadis single untuk merebut perasaan kakakku dan memperdaya ayah ibuku. Bella, bentak Carson Lu sambil bangkit berdiri. Cory Zhao menatap Lucia Tong dengan ekspresi terkejut. Saat ia memintanya melanjutkan kuliahnya di Eropa, ia hanya menolak, tapi sama sekali tak menyinggung tentang pernikahan. Sonny Lu yang duduk di kursi utama akhirnya tak lagi tersenyum ramah seperti sebelumnya, ia menatap Lucia Tong dan bertanya, Lucia, kau sudah menikah? Jadi kau dan Carson Lu? Ia menatap Lucia Tong dengan kecewa. Mia Pei dan Bella Lu yang saling bergandengan tangan menunjukkan senyuman penuh kemenangan. Ayah, Carson Lu hendak menjelaskan, tapi tiba-tiba pintu ruangan itu dibuka dari luar. Terdengar suara dingin Gavin Gu, Lucia Tong hanya datang untuk menghadiri acara makan-makan, apakah ia bilang ia menjalin hubungan dengan Carson Lu? Jadi apa hubungannya dengan kalian mengenai ia sudah menikah atau belum? Sebenarnya, sejak Carson Lu menjemput Lucia Tong tadi, Gavin Gu terus membuntuti mereka. Tujuan utamanya adalah mengacaukan kencan mereka. Tak disangka, rupanya mereka makan bersama keluarga besar Lu. Karena Cory Zhao pasti berada di sana, Gavin Gu memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Tapi, saat pintu lift hampir tertutup, Gavin Gu melihat Mia Pei dengan terburu-buru keluar dari toilet. Gavin Gu merasa ragu sejenak, tapi akhirnya menghentikan pintu lift yang akan segera tertutup. Melihat kedatangan Gavin Gu, Cory Zhao sangat terkejut dan tanpa sengaja menyenggol segelas air saat bangkit berdiri. Bella Lu memanggilnya 2 kali, tapi ia sama sekali tak mempedulikannya. Ia hanya menatap Gavin Gu dengan tatapan kosong. Bella Lu menatap Gavin Gu dengan penuh kebencian. Tak ada satupun yang angkat bicara. Gavin Gu kembali menimpali. Ataukah kalian keluarga Lu tak ingin bergaul dengan orang yang sudah menikah? Ia menoleh menatap Cory Zhao, tapi bisa bergaul dengan orang yang telah bercerai. Gavin Gu, dengan penuh amarah, Sonny Lu bangkit berdiri, ia adalah ibumu,
bagaimana bisa kau berkata seperti itu pada orang tua? Tanpa takut, Gavin Gu mendengus, ia saja tidak protes, kenapa CEO Lu yang murka? Dengan marah Sonny Lu berjalan menghampirinya, Korizao mencengkeram tangannya dan menggeleng, Sonny, sudahlah. Gavin Gu menatap Lucia Tong yang sejak tadi menundukkan kepala. Ia memasukkan tangannya ke sakunya, berbalik, dan memanggilnya, Lucia Tong, lalu berjalan keluar. Lucia Tong merasa ragu. Walaupun ia tak ingin pergi dengan Gavin Gu, tapi ia jauh lebih tak ingin makan bersama Mia Pei. Lucia, Carson Lu meraih tangannya, maaf, aku akan mengantarmu pulang. Lucia Tong dengan enggan mendorongnya dan berkata, tak perlu. Setelah mereka pergi, Sonny Lu menggebrak meja dengan marah dan bertanya pada Carson Lu, apa-apaan ini? Carson Lu bangkit berdiri, menjawab, ia belum menikah, dan segera keluar dari ruangan. Saat keluar dari ruangan itu, Lucia Tong baru menyadari rupanya Gavin Gu tak menunggunya. Ia tertegun sejenak. Ia berjalan ke arah lift dan mendapati ia sedang berdiri di dalam lift. Terdengar langkah kaki di belakangnya. Dan di hadapannya, Gavin Gu sedang memencet tombol pintu sejak tadi, menunggunya. Bersambung. Titik.